malam Buya. Selamat malam. Selamat malam Mas Roni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Buya untuk menjelaskan secara lebih gamblang Buya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Roni. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah hadir ya pada kesempatan Zoom Greek dan live streaming Greek ya, pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, semoga rekan-rekan sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya dimanapun, kapanpun ya rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga masih dalam tema The Power of Herb rekan-rekan sekalian ya. Jadi kekuatan herbal. Nah, di mana pada kesempatan minggu kemarin kita telah membahas mengenai aktualisasi diri ya. Ada rumusan Max ya pada kesempatan minggu kemarin yaitu mengikuti instruksi ya atau mengikuti arahan. Berarti kan gitu. Yang pertama itu rumusan Max, yang kedua antusias dalam melakukan, dan yang ketiga ekspektor ya. Ekspektor yaitu sama dengan menjaga kondisi jasad dan jiwa kita supaya tetap seimbang dengan cara mengikhlaskannya rekan-rekan sekalian. Kunci dari minggu kemarin ya, bahwa puncak kehidupan itu adalah cinta dan puncak dari kecintaan itu adalah mengikhlaskannya. Oke, pada kesempatan malam hari ini rekan-rekan sekalian masih dalam aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kenapa saya harus membahas ini terus, harus sharing ini terus, karena saya sendiri butuh masukan dari rekan-rekan sekalian ya. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara aktualisasi diri atau penghargaan dan posisi, merasa dihargai dan diposisikan ya. Kita ingin dihargai dan kita juga ingin diposisikan. Kita juga ingin menghargai, kita juga ingin memposisikan. Nah, dalam rangka bagaimana kita membuat kehidupan kita mempunyai aktualisasi diri ya, berarti mempunyai penghargaan dan posisi. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai menumbuhkan rasa percaya diri rekan-rekan sekalian ya. Nah, atau kepercayaan pada diri. Oke, sebelum itu semua ya, berbicara kepercayaan diri itu sifatnya energik ya. Sifatnya itu antusias ya. Sifatnya itu bergerak kan gitu ya. Percaya diri itu pede ya, percaya diri. Lebih move gitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, saya ingin seiring dengan kepercayaan diri dan mungkin sifatnya yang energik tersebut, begitu juga di herbal kita yang kaya antioksidan, karena antusias atau kepercayaan diri itu sama dengan antioksidan ya, anti racun rekan-rekan sekalian ya. Nah, produk di kita sekarang yang kita mau sharingkan itu adalah teh hijau BMT ya. Oke, kenapa harus teh hijau BMT ya? Karena memang seiring dengan bahwa kepercayaan diri itu sifatnya dinamis rekan-rekan sekalian ya. Sifatnya itu antusias dan itu antioksidan. Antioksidan terbesar di produk kita itu ada di teh hijau BMT rekan-rekan sekalian ya. Teh hijau BMT ini merupakan satu senyawa teh hijau ya, di mana di awalnya ya, jadi si teh hijau yang dipakai oleh GM Community ini, oleh PT Panca Tunggal Wibawa ini, tumbuhnya itu di satu tempat yang dimana tempat tersebut itu banyak ditumbuhi oleh pohon kaliandra rekan-rekan sekalian. Kita tahu semua bahwa pohon kaliandra itu di sekitar ya, kalau misalkan teh hijau itu di sekitarnya banyak pohon kaliandra, berarti teh hijau tersebut akan sangat banyak mengandung antioksidan. Oke, rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Nah, berbicara nih teh hijau BMT ini mempunyai multifungsi rekan-rekan sekalian. Selain daripada minuman ya. Kalau misalkan di Cina, teh hijau itu disebut juga minuman kaisar rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi kalau Anda ke Cina ataupun ke Jepang, Anda diberikan satu suguhan yang namanya teh hijau,
itu adalah satu bentuk kehormatan yang luar biasa, rekan-rekan sekalian ya. Itu adalah sebuah tradisi di Jepang dan di Cina. Oke, berarti kalau kita meminum teh hijau itu adalah sajian istimewa ya bagi diri kita. Oke, rekan-rekan sekalian. Teh hijau BMT ini ya lebih berperan sebagai anti-aging dan antioksidan. Anti-aging berarti kan anti penuaan ya, anti penuaan dini. Dan antioksidan. Antioksidan berarti anti racun, rekan-rekan sekalian. Nah, tadi sudah diurai bahwa di dalam teh hijau tersebut itu mengandung protein, kemudian lemak, kemudian karbohidrat, kemudian serat, kalsium, fosfor, zat besi, ya, natrium, kalium, tembaga, beta karoten, vitamin B12, ya, dan juga vitamin C di dalam. Nah, bagaimana cara penggunaannya, rekan-rekan sekalian? Ya, yang pertama nih, ini berfungsi juga untuk kecantikan, rekan-rekan sekalian. Ya. Kecantikan atau kecakapan. Kalau Mas Troni kecakapan, berarti kan kalau Bu C sama Bu Aas itu kecantikan. Oke. Nah, bagaimana supaya si wajah ini lebih cenderung tidak mudah keriput, ya. Kemudian selalu kencang, terlihat awet muda, rekan-rekan sekalian. Berarti itu menandakan bahwa di dalam tubuh kita itu mengandung senyawa antioksidan dan anti-aging. Nah, itu seperti halnya biasa penyajiannya, rekan-rekan sekalian ya. Untuk 5 gelas standar 200 ml itu berarti itu cukup dengan 1 sendok makan, rekan-rekan sekalian. Itu untuk treatment ya, untuk perawatan. Oke, rekan-rekan sekalian. Selain itu juga ya, fungsi teh hijau BMT itu lebih cenderung melarutkan lemak LDL. Melarutkan lemak LDL atau melarutkan lemak jenuh, rekan-rekan sekalian, atau lemak jahat. Yang kita tahu ya bahwa lemak itu ada HDL dan LDL. Nah, dari namanya aja udah tahu ya. Kalau lemak HDL, HD gitu. HD itu berarti bagus. Berarti HDL itu adalah lemak bagus. Kalau lemak LDL itu lemak jahat, rekan-rekan sekalian. Lemak yang nempel di pembuluh darah dan sulit untuk larut. Ya. Sehingga ketika lemak tersebut itu terus menempel, menjadi plak dan nanti akan terjadi penyumbatan. Nah, di dalam teh hijau BMT ini sangat baik sekali untuk melarutkan lemak jahat. Lemak yang menempel pada pembuluh darah ataupun lemak yang menempel pada daging. Lemak jahat yang menempel pada daging. Ya. Sehingga fungsi dari teh hijau BMT ini lebih cenderung untuk memadatkan ya. Memadatkan daging dan mengelastiskan pembuluh darah. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, selain daripada untuk melarutkan lemak jahat, ya, nah teh hijau BMT juga bisa berfungsi untuk menghilangkan jerawat, rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, menghilangkan jerawat apakah itu di muka ataupun di punggung ataupun di bagian dada ya biasanya ya. Nah, itu bisa dipakai teh hijau BMT ini jadi si ampas ya. Ampas teh hijau BMT tersebut jika ada di muka ya. Berarti tinggal ampasnya tersebut itu ditempelkan jadi dibuat masker berarti di muka. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Atau di punggung ditempelin aja di punggung selama 5 sampai 15 menit. Nah, seperti itu untuk menghilangkan jerawat. Sedikit ditambah dengan garam ya. Jadi kalau misalkan seduhan teh BMT tersebut ya, ampas teh BMT tersebut campur aja garam sedikit. Nah, kemudian tempelkan di bagian yang berjerawat. 5 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu basuh rekan-rekan sekalian ya. Rutin melakukan maka jerawatnya juga biasanya rekan-rekan sekalian kalau jerawat biasa itu tidak akan pernah lebih dari 3 hari ya. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian fungsi dari teh hijau BMT juga itu bisa berfungsi untuk mempercepat
proses pemulihan pada kasus gangren. Gangren itu berarti luka yang bukan luka ya, jadi jaringan yang mati ya. Seperti misalkan nih, pada kasus diabetes rekan-rekan sekalian, orang-orang yang diabetes di mana lukanya itu tidak kering-kering kan ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, tinggal si ampas teh BMT tersebut dibungkus sama kasa, ditempelkan pada bagian yang luka yang tidak kering-kering tersebut. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian fungsi selanjutnya di teh BMT ini karena sangat kaya dengan riboflavin dan vitamin B2 serta beta karoten, rekan-rekan sekalian ya. Bagi yang rambutnya sudah beruban, rekan-rekan sekalian. Nah, si teh hijau BMT, ampas teh hijau BMT tersebut ya, kemudian sedikit dicampur dengan GM oil, nah kemudian ditempelkan di rambut, dimaskerkan di rambut. Oke, itu kurang lebih 15 menit rekan-rekan sekalian ya. Ditempelkan di rambut, kemudian mau ditutup ataupun enggak ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sekalian supaya tidak terbatas gerakannya, tinggal pakai apakah mau pakai topi ataupun mau pakai kasa ya. Nah, itu bisa ditempelkan aja. Jadi si ampas tersebut campur GMOS sedikit, tempelkan pada bagian yang ubannya itu banyak. Nah, rekan-rekan sekalian bisa melihat perbaikannya itu setiap 2 sampai 4 hari rekan-rekan sekalian ya. Bagi yang sudah mempunyai uban. Nah, ini bisa sedikit demi sedikit dipulihkan dengan ramuan teh hijau BMT yang digabung dengan GM oil. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang bermasalah dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini sangat cocok ya ketika kalau seseorang tersebut dikasih teh hijau BMT. Jadi berarti 2 sendok makan teh hijau BMT masukkan ke dalam 1 termos yang isinya itu 5 gelas standar atau 5 gelas yang isinya itu 200 ml ya. Termos standar ya yang besar ya, seperti itu. Jadi masukkan 2 sendok makan, masukkan teh hijau tersebut, kemudian diseduh dengan air mendidih, kemudian ditutup. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu minumnya teh hijau BMT itu akan sangat membantu bagi mereka untuk menyetabilkan kondisi tekanan darahnya tersebut. Oke, kemudian juga yang bermasalah dengan kolesterol, rekan-rekan sekalian ya. Nah, kolesterol LDL atau kolesterol sewaktunya itu lebih dari misalkan 200 miligram per hidrogen ya, itu bisa dipulihkan juga dengan teh hijau BMT. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling menarik pada teh hijau BMT ini, selain daripada bermanfaat memulihkan gangguan tekanan darah tinggi, kemudian anti-aging dan antioksidan, teh hijau BMT ini bisa juga memulihkan mata minus ya dan silindris rekan-rekan sekalian. Tekniknya adalah orang tersebut rutin meminum teh hijau BMT ya, kurang lebih 5 gelas dalam sehari, dan setiap sebelum tidur matanya itu diirigasi. Irigasi maksudnya seperti ini rekan-rekan sekalian, pahami aja dulu. Jadi si teh hijau BMT kan di gelas ya, di gelas ataupun di gelas kecil, maka dimasukkan ke mata, kemudian setelah itu dikicip-kicip ya, dikedip-kedip. Nah, seperti itu, kayak kalau misalkan kita memakai brew water kalau dulu. Nah, seperti itu. Itu rutin seperti itu rekan-rekan sekalian, maka akan lebih
lebih cenderung akan mempercepat proses pemulihan mata minus dan silindris ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena di teh hijau BMT itu sangat banyak mengandung beta karoten ya, kurang lebih 8.400 mikrogram tuh dalam satu kali seduhan 2 sendok teh itu rekan-rekan sekalian. 2 sendok makan itu. Jadi sangat baik ya, karena memang kenapa minus dan silindris berarti kebutuhan beta karoten mata itu berkurang. Jadi ketika kita pasok beta karotennya rekan-rekan sekalian ya, berarti si mata itu sudah disuplai kebutuhan beta karotennya seperti itu. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian ya, yang bermasalah dengan yang namanya kulitnya itu bersisik. Jadi kulit yang bersisik rekan-rekan sekalian ya, atau kulitnya itu kurang lembut ya, kurang lembut. Jadi bagaimana cara indikasi kulit itu kurang lembut? Jadi kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan disentuh itu nggak enak gitu loh, rekan-rekan sekalian, asa kasar seperti itu ya. Nah itu rekan-rekan sekalian bisa memakai teh hijau BMT tersebut dipakai untuk mandi ya rekan-rekan sekalian. Jadi digodok dulu teh hijau BMT itu 2 sendok makan, digodok dengan air secukupnya, ya biasanya 3 gayung ya. Nah kemudian si airnya tersebut dipakai untuk mandi ya. Nah, seperti itu. Tambahkan dulu sebelum. Jadi begitu mendidih, kemudian ke ember ataupun jolangkan, ya, tambah 3 sendok makan garam yodium. Mudah-mudahan bisa diikuti ya rekan-rekan sekalian. Tidak bisa diikuti nanti bisa diulang-ulang. Oke, nah itu akan sangat membantu ya bagi kulit yang bersisik ya seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya, rekan-rekan sekalian, ya, bagi yang bermasalah dengan ambeien. Nah, bisa juga mengatasi ambeien. Ampas dari teh hijau BMT tersebut, ya, kemudian tambah GM oil sedikit, kemudian dibungkus dengan kasa. Setelah itu ditempelkan di anus rekan-rekan sekalian ya. Kan bermasalah ambeien ya. Kalau Teh Ida bilang itu, kalau Umi dan Teh Ida bilang mah nongbo. Nong totbo ya, seperti itu. Itu wasir berarti kan. Jadi bisa ditempelkan di sana. Itu kurang lebih rekan-rekan sekalian ya 3 sampai 5 jam. Makanya baiknya itu adalah ditempelnya itu adalah ketika orang tersebut sedang mau tidur malam. Jadi ketika pagi-pagi tinggal dibuka saja seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke, Master Roni, kayaknya harus ada ini dulu, Master. Harus ada interaktif dulu supaya lebih enak gitu ya. Siap, Master. Maka saya serahkan lagi ke Master. Oke, terima kasih guru besar kita semua ya, Buya Agus Muslim. Nah, rekan-rekan, tadi Buya sudah menjelaskan kepada kita ya, ini fenomena ya, saya bilang fenomena, teh hijau BMT. Ya, jadi sangat fenomenal, ini manfaatnya luar biasa sebetulnya. Jadi kalau yang saya simak tadi dari penjelasan guru besar kita semua, rekan-rekan, teh hijau BMT ini memberikan manfaat bukan hanya dari dalam, ya, tapi juga dari luar. Yang saya simak tadi, rekan-rekan, ternyata ini manfaat dari luarnya juga banyak ya. Di antaranya memang untuk anti-aging tadi, kemudian juga untuk nongbo tadi di akhir ya, kemudian juga untuk gangguan yang lain rekan-rekan ya, seperti misalnya jerawat, kemudian juga bahkan juga untuk mencerahkan rambut ya, selain mencerahkan kulit juga untuk mencerahkan rambut. Nah di sini bagi rekan-rekan tentunya ini akan menjadi bahan yang menarik nih untuk rekan-rekan semua, karena kebutuhan ya pada zaman sekarang, pada hari ini rekan-rekan, kebanyakan kebutuhan visual. Ya, jadi selain untuk mengobati, ternyata rekan-rekan, teh hijau BMT ini juga bisa memberikan efek visual bagi yang menggunakannya, gitu ya. Coba saya ingin berkolaborasi atau berinteraksi dulu di sini dengan siapa di sini ya. Oke, mungkin dari Umi ya. Umi sudah melambaikan tangan ya, bukan tandanya menyerah, tapi ingin bertanya. Silakan Umi. Assalamualaikum Buya, Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah teh BMT yang kebanyakan yang Umi tahu di lapangan PJL 3 hari sebelum ngonsumsi teh BMT itu enak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sesudah 3 hari yang ke sana itu jadi Iya. gatal, Bu ya. Itu gede Oke, oke. apa? Nah, Bisa. itu terima kasih Umi. Eh, ada di awal, pokoknya dalam jenjang waktu 10 hari Umi, ada reaksi koten jika kondisi lambung dan pembuluh darahnya itu banyak racun. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir yang selama 10 hari itu, Umi. Nah, bagaimana caranya supaya menangani gangguan yang seperti itu? Jadi kalau misalkan untuk menyajikan teh hijau BMT, ya makanya sebaiknya ditambah dengan garam nih. Jadi dalam dalam 1 gelas itu ditambah 1/4 sendok teh garam yodium. Nah, itu akan sangat baik ya. Itu akan sangat baik untuk si tubuh ini lebih menerima kepada unsur teopolifenol. Teopolifenol ya. Jadi senyawa aktif yang ada di teh hijau itu namanya teopolifenol. Nah, jika lambungnya itu bermasalah, biasanya ada reaksi koten ya. Dengan reaksinya itu yang pertama bisa gatal-gatal di sekitar punggung dan muka, Umi. Nah, itu. Yang kedua, bisa berkeringat berlebih. Yang ketiga, bisa seperti belekan, Umi. Yang keempat, bisa seperti tinnitus. Tinnitus itu ngegerung ya. Si telinganya itu mendengung. Nah, itu jangan takut ya, karena itu akan bereaksi 4 sampai 5 hari, Umi. Tapi kalau dinetralisir dengan garam yodium 1/4 sendok teh, itu akan sangat ternetralisir. Yang penting kondisi diminumnya itu dalam kondisi hangat baiknya. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk menangani gangguan yang misalkan, aduh dalam 3 hari pertama nih saya enak gitu. Tapi keempat hari, kenapa di tangan saya dan di punggung saya gatal-gatal? Nah, berarti itu kondisi usus besarnya itu banyak lemak LDL. Jadi ketika terjadi proses pelepasan lemak LDL di usus besar, itu reaksinya itu ada gatal-gatal di kulit, di muka, dan biasanya perut, Umi. Nah, seperti itu. Tapi kalau dinetralisir dengan natrium, ya, dinetralisir dengan garam yodium, maka itu lebih cenderung 99% itu tidak akan pernah terjadi. Oke, begitu Umi. Nuhun Bu ya. Siap, sami-sami. Sudah jelas Umi ya? Sudah clear? Hai, luar biasa Umi. Oke, selanjutnya rekan-rekan dari yang di Oke, sini. Mas Roni di sini ada di ini ada Pak Yuyus ya. Itu apakah teh hijau tadi kan bisa menangani untuk gangguan beruban ya? Apakah bisa juga untuk beruban di kumis dan di jenggot? Sangat bisa. Itu sangat-sangat bisa ya. Dengan catatan bahwa teknisnya seperti tadi gitu. Jadi kalau misalkan ampas dari teh hijau tersebut, kemudian dicampur GM oil sedikit, kemudian ditempelkan di bagian kumis dan jenggot. Bisa didana ya, dan kumis dan jenggot. Jadi bisi dana teh ayah ayah huisan. Nah, gitu bisa ditempel di sana. Seperti itu mungkin Pak Yus. Enggak, Master, saya kembalikan lagi. Oke, sudah. Bagi rekan-rekan yang lain yang ingin berinteraksi, atau juga mungkin ada testimoni nih, di antaranya di sini yang sudah ya ada di sini. Mungkin dari Teh Ida Hermawati. Dari tadi sepertinya sudah tidak tahan untuk bicara dari tadi ya. Oke, untuk testimoni Teh Ida. Testimoni, silakan ya, pasti ada. Ini lah itu enggak ngikutin nyimak. Oke, nyimak dulu. Dari siapa di sini? Dari yang sudah ada di sini ya, yang on cam nih. Mas Sugiyatno. Mas Sugi, silakan ada testimoni. Master, lanjut dulu, lanjut. Silakan. Mungkin dari Bu Aisyah atau dari Kang Asep Hidayatullah yang sudah hadir sekarang.
Nah ini Boy, ada pertanyaan begini Boy ya. Ini agak sedikit menarik nih pertanyaannya Boy. Apakah teh hijau BMT ini juga Boy bisa digunakan? Mohon maaf ya pertanyaannya nih mungkin nih. Apa bisa digunakan juga untuk menguatkan organ reproduksi ini? Ini sepertinya nih pertanyaannya agak privat Boy. Oke. Oke, itu sangat sangat baik sekali. Jadi teh hijau BMT itu lebih cenderung bisa memulihkan kepada kondisi money encer, Master. Oh ya, Jadi kalau misalkan bermasalah dengan money encer ya, kemudian yang susah ereksi, hese ajeg. Nah, jadi harus perjuangan hidup. Nah, ada yang biasanya 45 tahun ke atas itu perjuangan hidup. Teh hijau BMT ini karena memang mengandung asam askorbit ya, di dalamnya itu mengandung asam askorbit, jadi sangat baik untuk pemulihan reproduksi pria ataupun wanita. Apalagi wanita, Master. Wanita kan selalu bermasalah dengan karena memang sistem hormona di reproduksinya itu lebih banyak ya kalau perempuan itu. Jadi kan biasanya bermasalah dengan keputihan. Nah, kalau mau perempuan yang bermasalah dengan keputihan atau usum hujan wae gitu ya, becek terus. Nah, itu bisa memakai dengan teh hijau BMT. Begitu Mas Roni. Jadi lebih cenderungnya kan gitu ya. Lebih cenderungnya yang pertama berarti supaya tidak bertumpuk nih. Sebetulnya spesifiknya itu untuk apa? Jadi teh hijau BMT ini sangat baik bagi laki-laki nih yang bermasalah dengan yang money encer. Yang pertama itu. Dan yang kedua, itu bisa menuntaskan yang namanya itu susah ereksi. Jadi harus perjuangan hidup. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa memulihkan ya karena kadar antioksidan dari beta karoten dan asam askorbitnya itulah yang bisa membuat reproduksi laki-laki ya, testosteronnya itu bisa terproduksi dengan cepat. Nah, bagi perempuan ya, perempuan yang bermasalah dengan organ reproduksinya itu musim hujan terus gitu loh Mas Roni. Itu bisa dituntaskan juga dengan teh hijau BMT seperti itu, rutin meminum teh hijau BMT. Oke, mungkin itu Mas Roni. Oke, jadi rekan-rekan bagi yang mengalami musimnya cuma satu ya, musim hujan terus, nah ini bisa diatasi dengan teh hijau BMT. Musim yang lain, musim kemarau tiba. Oke, ada lagi Mas Roni nih pertanyaan. Apakah untuk jerawat kan harus dicampur dengan garam? Apakah itu tidak pedih ke wajahnya? Nah, itu tidak akan ya. Itu biasanya pertama saja. Biasanya bukan pedih ke telis ya yang terjadi ketika misalkan pertama kali ditempelkan di daerah yang berjerawat. Justru itu di 15 detik pertama itu seolah-olah seperti gatal. Jadi kalau misalkan ditempel di jerawat, di bagian jerawat itu bukan pedih ya, kan pakai ini ya, pakai garam yodium. Nah, ditempelkan tes. Nah, itu bukan lebih cenderung ke pedih, tapi seperti kerenyang gitu gatal. Kenapa itu? Karena terjadi ada satu proses vasokontriksi. Vasokontriksi itu adalah mengkerutnya bagian epidermis. Karena ada kontraksi dari epidermis yang mengkerut, itu biasanya lebih cenderung ke sedikit gatal. Seperti itu Telis. Itu biasanya itu di 10 detik pertama, kesananya enggak. Apalagi kalau sudah dalam proses pemulihan itu akan sangat baik gitu. Nah, seperti itu Teh Elis Listriani ya. Itu di YouTube saya lihat nih. Ada juga tuh Bu di YouTube yang bertanya apakah untuk mata plus bisa katanya Bu. Plus. Oke, kalau plus biasanya kan terjadi kepada orang yang sudah lebih dari 40 tahun ya. 40 tahun itu biasanya kan sudah mendekati ya bagi yang bermasalah dengan mata itu plus 1. 45 biasanya plus 2 ya. 5 tahun itu rotasinya seperti itu. Nah, bagi yang plusnya itu tidak melebihi dari 3, nah itu akan sangat membantu ya. Karena kalau plusnya itu sudah 3, itu bentuknya udah cekung, berarti kan si lensanya tersebut ya.
Jadi tetap aja harus pakai bantuan kacamata. Tapi kalau dari +3 ke bawah, berarti kan 2,9 ke bawah, nah itu masih bisa dipulihkan dengan yang namanya rutin minum teh hijau BMT dan kemudian mengirigasi. Mengirigasi itu apa ya? Bu Bidan, istilah mengirigasi itu apa ya? Kalau di itu mungkin Merendam. di Lembang gitu dok. Iya merendam mata di Iya, Lembang merendam. kalau bahasa Jawanya. Merendam matanya itu di teh hijau, kemudian dikedip-kedip gitu loh. Nah, seperti itu. Mungkin itu Mas Roni. Baik, Ya, Boy. satu lagi pertanyaan dari Dari Mas saya dulu, silakan Mas. apakah teh hijau bisa juga mengatasi nyeri nelen nih? Oh, kalau nyeri nelen sangat efektif itu dicampur dengan garam dapur. Garam iodium. Jadi begini, teh hijau BMT, ya teh hijau, air teh hijaunya itu campur dengan air garam iodium. 1/4 aja sendok teh ya. Nah, kemudian minum, ketika meminumnya jangan sekaligus leguk, Mas. Minum, simpen dulu di tenggorokan sebentar, itu sekitar 3 detik, baru lek. Nah, itu bisa langsung hilang. Kalau urusan ini memang spesialis untuk sakit tenggorokan, Mas. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan nih. Buya, apakah teh BMT ini bisa buat mengatasi haid tidak lancar atau lama tidak haid? Oke, kalau untuk mengatasi haid tidak lancar, kan gitu ya, ini memerlukan bukan teh BMT, tapi ini lebih cenderungnya ke teh celup GM. Oke, karena kan sistemnya sistem hormonal ya. Nah, itu perlu zat santon atau kulit manggis ya, kulit manggis pilihan. Nah, kalau misalkan yang sulit haid, yang terlambat haid atau haidnya itu sudah sedikit saja, ini lebih cenderungnya itu ke teh celup GM-nya, teh celup GM ya. Teh celup GM yang ada roselanya sama santon. Nah, kalau misalkan teh hijau ini lebih cenderung kepada gangguan yang terjadi di reproduksi seperti misalkan keputihan, kemudian bau tidak sedap. Seperti itu mungkin. Ini pertanyaan dari Muhammad Brio tadi itu. Dari Teh Eva juga ada tuh, Bu, untuk yang pasca operasi katarak. Oke, sangat baik. Untuk pasca operasi katarak kan itu ada luka ya, masih ada luka ya di korneanya. Nah, dengan teh hijau BMT ini sangat mempercepat untuk proses pemulihan luka di korneanya itu bekas operasinya ya. Dengan jalan tadi seperti tadi mengirigasi atau merendam matanya ini, kemudian mengedip-ngedipkannya itu di teh hijau BMT. Seperti itu mungkin Teh Epa ya, itu pertanyaan dari Teh Epa kalau nggak salah. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini mungkin selanjutnya rekan-rekan, ya sambil kita menunggu dulu nih Bu ya untuk beristirahat dulu sebentar Bu ya sejenak. Nah, di sini saya coba berinteraksi dulu dengan Bu Bidan Umay, karena di sini ada, ini pertanyaan sebetulnya ini lebih kepada real testimoni nih dari Bu Bidan Umay ya. Ini Bu Bidan Umay, ini menangani beberapa PJL juga yang terkait dengan program pelangsingan. Nah, sekarang coba kita dengarkan dulu dari Bu Bidan Umay, bagaimana cara beliau ini memberikan TBMT ini untuk program pelangsingan. Silakan Bu Bidan. Terima kasih atas waktunya Pak Master. Saya udah ya mungkin 90% ya dari PJL saya itu yang konsisten itu udah berhasil melangsingkan tubuhnya dengan teh BMT ini. Jadi itu selain mengkonsumsi teh BMT, jadi saya juga melakukan aplikasi totok perut gitu yang hasilnya emang sangat luar biasa banget. Alhamdulillah dalam waktu seminggu ada yang turun sampai 2 kilo gitu. Itu Pak Master. Oke, nah itu untuk biasanya ya Bu, untuk saran pemakaian kepada PJL-nya ini bagaimana untuk cara pemakaian? Jadi untuk saran pemakaian kebanyakan kan di sini pekerja pabrik ya. Saya anjurkan dia itu membawa teh BMT yang udah diseduh karena kan waktu mereka emang sangat terbatas ya untuk seduh langsung minum itu. Gitu. Jadi saya sarankan 1 sendok untuk 200 ml air. Gitu. 1 sendok teh maksudnya. 1 sendok teh untuk 200 ml air. 200 ml air panas ya. Itu dikonsumsi selama
setiap hari dan ternyata dalam waktu berapa tadi Bu? 2 minggu ya sudah bisa langsing. Kurang lebih saya anjurkan itu 21. Iya. 20 hari ya. Oke. Sangat istimewa. Iya. Nah, Iya. begitu rekan-rekan. Terima kasih Bu Bidan ya, Bu Bidan. Nanti kita Iya, akan dengarkan juga penjelasan dari Buya ini bagaimana sebetulnya cara kerja nih dari TBMT sampai bisa rekan-rekan yang melangsingkan tubuh seseorang ini dengan sangat cepat begitu Bu. Betul. Tadi seperti Bidan Umay bilang bahwa kenapa dengan sistem totok perut itu cenderung lebih cepat ya mengatasinya. Perlu dipahami tadi saya bilang bahwa fungsi dari teh BMT ini adalah berfungsi untuk melarutkan kadar lemak yang LDL. Kadar lemak berlebih atau lemak jahat di dalam tubuh manusia. Berarti kan seperti itu. Nah, kan biasanya lebih cenderung untuk melangsingkan itu lebih cenderungnya ke perut. Kan gitu ya. Dari perut dulu gitu kan kelihatannya. Nah, ketika misalkan dengan totok perut berarti sama dengan selain daripada teh BMT tersebut itu bereaksi di lemak perut, diperlancar dengan totok perut, makanya pasti hasilnya akan lebih istimewa. Apa yang tadi ditestimonikan oleh Bu Bidan Umay ya. Itu sangat istimewa. Dengan totok perut itu sangat mempercepat proses pelangsingan ya dari tubuh kalau misalkan dalam program pelangsingan. Oke. Saya akan sharing nih mengenai bagaimana mengatasi atau memulihkan proses pelangsingan rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama nih rekan-rekan sekalian yang harus digarisbawahi adalah orang yang mau melakukan proses pelangsingan dalam sehari minumnya rekan-rekan sekalian harus 3 liter. Minimal tuh harus 3 liter. Berarti 12 gelas ya. Nah, yang 8 gelasnya itu berisi teh hijau, rekan-rekan sekalian. Berarti yang 2 liter ya, 8 gelasnya itu berarti 2 liter tersebut itu teh hijau. Yang 1 liternya lagi itu bebas. Rekan-rekan sekalian. Ya. Karena supaya tidak jenuh juga bagaimana kita diet tapi tidak menjenuhkan ya. Kalau misalkan terus saja itu kan akhirnya malah mental block. Ketika mental block hormona yang mendominasi, bukannya langsing malah lebih rungsem kan gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi dalam sehari minimal orang tersebut itu harus meminum air ya 12 gelas standar, berarti 3 liter. Oke, yang 8 gelasnya itu atau yang 2 liternya itu adalah teh hijau BMT. Begitu. 1 itu langkah. Yang kedua, ada 4 titik di tubuh, yang harus sering ditekan ketika dalam proses pelangsingan. Yang pertama, titik yang harus ditekan tersebut adalah titik cakra azna atau di tengah alis. Di tengah antara 2 alis, rekan-rekan sekalian ya. Kayak bisa diketuk-ketuk ataupun ini bisa dibulak-balik ya, dikiap. Oke, 1. Yang kedua, di anak telinga atau di adenoid. Bentar. Saya ini dulu background-nya biar tidak. Oke, rekan-rekan sekalian, di adenoid ya. Anak telinga. Oke, di sini. Jadi oleh jempol rekan-rekan sekalian. Jempol ditempel di anak telinga ya. Jempol ditempel di anak telinga, tekan-tekan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses metabolik. Oke. 2 titik berarti kan ya. Titik yang ketiga ya, supaya gampang, titik dan kumis dan jenggot, berarti di bawah bibir. Oke ya, titik di bawah bibir ini titik anus ya namanya, titik anus yang ada di wajah. Jadi di dan, ada kumis, ada dan jenggot. Pak Yuyus terang, iya namina naon Pak Yuyus?
Kan ini kumis. Ini jenggot. Nah, upami ieu naon ya? Naonnya itu. Enggak, makanya ku abdi dinamian dan. Dan Kumis dan jenggot. dan jenggot. Oke. Karena tidak bernama, kan ini titik anus ya. Iya. Jadi satu kelingking di bawah ujung bibir. Nah, di sini dilekukannya itu adalah titik anus di wajah. Jadi itu ditekan, bisa ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu juga sama mempercepat metabolik. Dan yang terakhir itu 4 jari di bawah pusar. Jadi biasanya orang tersebut bila selesai makan, kan ini masalahnya mau percepatan atau enggak juga enggak jadi masalah. Cuman mau lebih cepat enggak gitu. Nah itu berarti kan 4 titik itulah yang sering ditekan. Sebetulnya bukan masalah tekanannya rekan-rekan sekalian, tapi sentuhannya. 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian 4 jari di bawah pusar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 titik sentuhan tersebut itulah yang akan mempercepat follicle stimulating hormone untuk melumerkan yang namanya lemak LDL. Nah itu ya, untuk proses pelangsingan itu yang harus dilakukan. Langkah yang pertama, minum mutlak dan absolut harus 3 liter atau 12 gelas standar. Oke. Yang kedua berarti mengaktifasi yang namanya 4 titik di tubuh. Seperti itu. Simpel ya sebetulnya. Sangat simpel sekali. Kalau bisa ketika meminum teh BMT tersebut ya dalam sajian yang hangat. Harusnya. Apakah dalam kondisi yang tidak hangat nggak apa-apa? Nggak apa-apa rekan-rekan sekalian ya. Tapi peleburannya standar, berarti kan gitu. Kalau peleburannya ingin lebih cepat, itu harus dalam kondisi dalam kondisi hangat ya. Karena kadar teopolifenol itu sendiri bisa langsung masuk ke nukleus ya. Membakar lemak itu adalah ketika dalam kondisi yang hangat, ketika vasodilatasi, ketika pembuluh darah itu membuka, kemudian teopolifenol masuk terus. Nah, liurlah si lemak LDL itu. Begitu mungkin proses patofisiologinya, Mas Roni. Oke, Mangga. Buya punten airnya pakai air hekmat atau bebas Buya? Bebas, airnya. Mas Teh. Bebas. Nah ini ada pertanyaan, Bu. Untuk pelangsingan ini kan ada beberapa juga nih yang PJE ini yang mengeluh untuk menipiskan begitu Bu ya, mengeliminir beberapa lemak di wilayah tertentu, misalnya di lengan, itu bagaimana tuh Bu ya? Atau misalnya Oke. Tadi dibilang kayak saya. Kalau misalkan mau mengeliminir di bagian tertentu, misal lipatan ketiak, aya nu gegeblehan gini gitunya. Nah, kawas orai sapi. Oke. Misal di daerah pinggang ataupun perut. Jadi yang intinya adalah bagaimana kita sebelum tidur bisa menstimulasi. Nah ini bisa dikombinasi dengan yang namanya JM oil. Balurkan JM oil ke bagian yang mau diperkecil, kemudian itu tinggal dikiap ya. Tinggal distimulan sehingga berasa hangat. Misal contoh, kita ingin memperkecil tangan bagian atas. Tinggal kita balurkan ke bagian tangan yang mau diperkecil, kemudian kita remas-remas ya, atau kita gosok-gosok sampai kerasa panas, sampai kerasa hangat gitu loh. Nah, disitulah akan terjadi banyak peleburan metabolik, Mas Roni, seperti itu. Ada lagi misalkan mau membakar lemak yang ada misalkan di bawah mandibula atau di bawah rahang. Kan ada ya perempuan yang di sini nih. Oke, seperti itu. Bisa disebut king cobra gitu. Nah, supaya tidak terjadi king cobra, jadi sebelum Om Fikri seri.
Sebelum tidur berarti kan si GM oil tersebut dibalurkan di daerah yang bagian lemaknya banyak, kemudian distimulasi gitu loh. Distimulasi sampai terasa hangat bahkan panas. Sudah itu lakukan seperti itu 1 kali, kemudian lakukan lagi 2 kali sampai dengan 3 kali. Itu sebelum tidur akan sangat efektif rekan-rekan sekalian ya. Bagi bagian kan tidak semua misalkan yang mau mengecilkan perut karena perutnya udah kecil misal. Tapi bagian bahu, bagian rahang misalkan, bagian mana yang mau dikecilkan atau termasuk bagian payudara juga rekan-rekan sekalian. Supaya payudaranya kenceng atau supaya tesiga nog ceplok pakai lencak misalkan seperti itu. Supaya proporsional gitu Mas Roni gitu maksudnya teh. Nah, jadi bisa distimulasi dengan yang namanya tinggal dibalut dulu dengan GM oil ya. Kemudian tinggal distimulasi sehingga terasa panas. Berarti kan dikiap ya. Dikiap itu bisa digosok, bisa juga diremas kan seperti itu. Nah, itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan kondisi anatomi yang ada yang kita tuju tersebut supaya proporsional sesuai dengan ukuran tulangnya. Kenapa misalkan bagian anatomi tersebut, bagian anatomi tertentu tidak proporsional? Karena banyak penimbunan lemak di sana, berarti kan gitu. Karena lemak di sana itu kurang termetabolik, makanya dengan cara mengkiap atau menstimulasi, ya selain daripada kita dari dalamnya minum, berarti kan dari teh hijau BMT itu diminum. Kemudian bagaimana treatmentnya itu kita tinggal bantuan dengan GM oil aja. GMO itu sendiri kan bisa melarutkan ya, bisa melarutkan lemak. Begitu rekan-rekan sekalian. Begitu Mas Roni. Oke, terima kasih Boy. Dan ternyata rekan-rekan ini komplit sekali ya. Jadi rekan-rekan sekarang bisa mulai promoting ya untuk terapi pelangsingan ya. Tadi dengan 2 herbal yang luar biasa rekan-rekan ya. Tadi dengan TBMT kemudian juga dengan GM oil ya, ini bisa dikolaborasikan. Bagi laki-laki yang merasa sekarang tubuhnya one pack juga ya bisa diproporsionalkan. Oke rekan-rekan, kita coba buka lagi interaksi. Oh ya, di sini ada di YouTube ada pertanyaan juga, Wih. Katanya apakah ini untuk konsumsi teh BMT ini bisa lebih dari 1 kali, misalnya 3 kali sehari begitu, Bu? Oh, okay. Maksudnya gimana? Kalau misalkan sudah diseduh kembali. Ya, itu dari Pak Priat. Oh, iya. Boleh saja, Pak Prio ya. Bisa ya. Diseduh lebih dari sekali, misal 3 kali seduh sehari bisa saja, Pak. Nah, cuma misalkan gini, dalam 1 hari itu 1 sendok dimasukkan ke dalam 1 gelas eskan. Gelas eskan itu gelas besar ya, yang ukuran 350 ml kalau nggak salah. Nah, kemudian kan sudah jadi tuh diminum. Nanti diseduh lagi sama air panas. Bisa, Pak. Itu sampai 3 kali, memang maksimal 3 kali. Seperti itu. Bisa, Pak, dari Pak Muhammad Priok ya itu ya. Sangat ya. Bisa sekali. Oke, selanjutnya mungkin dari sini ya ada yang ingin berinteraksi. Di sini ada sudah masuk. Ada lagi Mas Tony seperti ini. Teh BMT misal buat orang dengan pemakaian obat TBC, apakah obat TBC itu ternetralisir kan gitu ya? Nah biasanya kan gitu. Itu dari Bu Mul. Oke, misalkan orang-orang yang mempunyai keluhan TB ya. Nah kalau dengan obat-obat antibiotik, nah itu kasih jarak 15 menit rekan-rekan sekalian. Sebaiknya teh BMT dulu yang masuk. Teh BMT dulu yang masuk, 15 menit kemudian baru masuk berarti obat sakit ataupun antibiotik. Nah, kalau seperti itu justru akan mempercepat proses kerja dari misalkan Medivac Bu Mu. Misalkan dari paket obat TBC kan ada 3 ataupun 4 ya. Nah, itu bisa lebih mempercepat proses penyerapan dari antibiotik tersebut dan yang paling menariknya adalah ketika seseorang sebelum memakan obat kimia ya 15 menit sebelum memakan obat kimia minum teh BMT dulu, maka dipastikan bahwa si zat kimia yang harusnya ngendap di liver dan di ginjalnya itu akan lebih cepat tereliminasi atau terkeluarkan. Nah, itu lebih menariknya seperti itu, Bu Mun.
Itu dari pertanyaan Bu Mul ya. Bagaimana kalau misalkan ke orang yang dengan pemakaian obat TB? Sangat baik dengan catatan bahwa TBMT-nya diminum sebelum meminum obat kimia, 15 menit kemudian meminum obat kimia dan setengah jam kemudian bebas itu. Seperti gitu. Itu akan lebih mempercepat pada proses penyerapannya ya. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Boy. Nah ini ada yang menarik Boy katanya. Kalau tadi kita berbicara masalah pelangsingan, bagaimana kalau untuk penggemukannya begitu Boy? Karena sekarang memang visual Boy. Langsing pengen gemuk, yang gemuk pengen langsing. Sebaliknya gini dari bisa sebaliknya untuk penggemukan. Oke. TBMT bisa berfungsi sebagai penggemukan jika dipadu-padankan dengan unsur madu. Dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau misalkan TBMT nih diminumnya itu dicampur dengan madu habat 2 sendok atau RPGM 2 sendok, nah itu sifatnya itu akan memulihkan atau mengkomposisikan daging rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Kalau dikombinasikan, kalau itu misalkan RPGM itu sendiri ataupun madu habat itu sendiri sebetulnya bukan untuk penggemukan, tapi ketika ada perpaduan antara beta karoten dan teopolifenol yang kemudian ada unsur madu disatukan, maka itu akan mengaktifkan limpa. Ketika limpa itu aktif, maka berarti komposisi otot itu akan bertambah. Seperti itu mungkin itu Master. Oke, nah ini sudah terjawab ya Bu Mo ya. Jadi selain juga memang untuk melangsingkan, rekan-rekan bisa juga memang untuk program penggemukan juga ya. Cuman memang tadi seperti Bu yang katakan harus ada kombinasi dengan herbal yang lain. Contohnya tadi RPGM atau juga madu habat. Nah ini ada pertanyaan yang lain Bu. Mungkin dari YouTube juga. Ini tadi tidak ada efek samping jika dikonsumsi pada PJA yang hipotensi gitu ya Bu. Yang hipotensi. Oke. Prinsip dari teh BMT itu sendiri sebetulnya itu bukan untuk menurunkan, tetapi untuk mengelastiskan pembuluh darah. Sehingga kenapa bisa efeknya itu menurunkan? Perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa terjadinya proses hipertensi ada 2 penyebab. Yang pertama karena penyempitan pembuluh darah itu sendiri. Yang kedua karena tidak mengerasnya pembuluh darah, atero dan arterio gitu loh. Jadi mengerasnya pembuluh darah atau menyumbatnya pembuluh darah. Oke. Fungsi dari teh hijau BMT ataupun teh celup GM ini sebetulnya bukan untuk menurunkan tensi, tetapi untuk mengelastiskan pembuluh darah. Perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian, ketika pembuluh darah itu dalam kondisi elastis, maka sirkulasi darah itu akan seperti hanya metaboliknya sesuai dengan proporsi. Oke, ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kenapa terjadi hipertensi? Itu ada 2, penyempitan atau pengerasan dari pembuluh darah. Jadi dengan teh hijau BMT itu sendiri fungsinya adalah untuk mengelastiskan. Apakah dengan orang yang hipotensi itu akan menambah tensinya turun? Tidak. Karena prinsipnya itu adalah untuk mengelastiskan. Seperti itu Mas Roni. Oke rekan-rekan, jadi sangat jelas ya prinsip dari ya penggunaan atau konsumsi dari TBMT ini adalah untuk mengelastiskan pembuluh darah. Ya, jadi memang tidak mengganggu juga bagi PJA yang memang punya gangguan hipotensi. Oke rekan-rekan, kita coba buka lagi forum untuk 1 atau 2 penanya lagi. Di sini sudah ada yang hadir, mungkin dari Pak Yuyus atau Abah Idrus atau Kang Fikri. TBMT dulu Mas Roni. Gimana? TBMT dulu. Oh ya TBMT dulu. Dari Pak Yuyus barangkali, terus Bu Ana atau Kang Fikri. Ada yang ingin bertanya atau berinteraksi atau mungkin juga ada testimoni dari TBMT. Nah, ada ini Pak Mas Roni dari Pak Ustadz kami ya. Kalau terlalu pekat
campuran teh hijaunya tersebut apakah bisa menyebabkan yang namanya sembelit atau susah buang air besar. Oke, makanya kata saya tadi, supaya tidak terjadi proses sembelit dari proses teopolifenol, makanya lebih cenderung ditambah dengan garam, sedikit garam aja, 1/4 sendok teh, terus masukkan ke campuran teh tadi, Pak Ustadz. Nah, itu tidak akan merubah rasa dan apapun ya. Justru malah nanti supaya si sifat teopolifenol tersebut itu tidak mengabsorber, tidak menyerap, kan, tidak menyerap secara total di daerah usus besar bagian bawahnya. Sehingga tidak mengganggu yang namanya eliminasi atau pengeluaran BAB. Jadi apa yang harus dilakukan supaya teh yang pekat tersebut tidak berakibat kepada susah buang air besar? Tadi saya bilang bahwa campur dengan sedikit garam dapur, sekitar 1/4 sendok teh garam dapur, campurkan pada teh BMT sehingga proses eliminasi itu akan tetap lancar. Begitu Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bu. Ini jawabannya langsung di-clearing nih oleh Buya untuk Pak Ustadz. Oke, dari rekan-rekan di sini yang sudah on cam, barangkali ada yang ingin memberikan testimoni seputar TBMT. Ini ada Kang Fikri atau Abah Idrus, silakan. Atau Pak Yuyus, barangkali Pak Yuyus. Oke, Abah Idrus, Bu Ana, barangkali ada. Oh, Kang Fikri, silakan Kang Fikri. Testimoni. Mas Roni, mungkin ada pemberitahuan dulu sedikit ya. Oh iya, silakan Bu. Bahwa hasil dari penjualan teh BMT, khusus kenapa BMT ya? Ada nama tercantum BMT di sini, teh hijau BMT. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Karena keuntungan dari teh hijau ini, rekan-rekan sekalian, mutlak itu selisih harga dari produksi dan penjualan itu mutlak disalurkan ke BMT ya. Dan dana dari BMT tersebut itu mutlak dan absolut disalurkan ke dalam 8 asnaf rekan-rekan sekalian ya. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah membeli produk teh hijau BMT ya, karena memang dari seluruh hasil intinya itu selisih ya, produksi dan penjualan kepada rekan-rekan sekalian itu semua disalurkan ke BMT dan dipakai untuk ke 8 asnaf rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan rekan-rekan sekalian yang salah satu ya penopang dari BMT ya Baitul Mal wa Tamwil kita itu salah satunya itu adalah penopangnya dari teh hijau BMT dan teh celup GM. Seperti itu rekan-rekan sekalian, supaya rekan-rekan sekalian tahu ya kenapa ada namanya, kok ada BMT-nya gitu. Karena memang totalitas keuntungan dari selisih produksi tersebut itu semua disalurkan ke BMT. Begitu. Itu Mas Roni. Terima kasih Bu ya. Jadi rekan-rekan semua ya, ketika kita memberi mentransferkan gitu ya, mentransferkan manfaat dari TBMT ini kepada PJL, kemudian juga ada PJL nanti yang membelinya, dan ternyata manfaatnya rekan-rekan luar biasa ya. Artinya juga bisa membersihkan diri kita juga gitu rekan-rekan dari hal-hal yang tidak baik ya. Jadi antioksidannya juga memang untuk tubuh kita, juga memang untuk membersihkan jiwa kita, luar biasa rekan-rekan. Tadi apa yang diutarakan oleh guru besar kita semua. Oke rekan-rekan, mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan satu orang lagi di sini untuk memberikan testimoni atau pertanyaan. Abah Idrus sepertinya sudah siap. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pangapunten mari ke kapangresa. Kapangresa Buya. Lain kamari abdi dongkap ka ditu ka waktu nikah ke kapangkeran. Oh, lah. Ai gangguan teknis ya kendaraan. Dongkap ka ditu terus bade bubar. Aduh. Hapunten, Bang. Hapunten. Tersawios. Salajengna ieu tertarik beberapa penggunaan tina teh hijau ya. Ayeuna kan di khususnya abdi di daerah Kuningan, bahkan sebar PJA, bahkan di desa Cikadu Gede itu jamnya terkena ku penyakit gatal-gatal. Tak kumaha tenten apakah teh BMT itu oge digunakan untuk kalau khusus untuk gatal-gatal, Abah, di kita ada yang namanya Godogan GM 001, Bah.
Oke tuh. Nah, upami di sedikit ya melenceng dari TBMT supaya ada penerangan aja. Kalau khusus untuk gangguan kulit seperti misalkan kudis, kemudian itu jadi seperti badan-badan, gumungan. mohon badan-badan seperti misalkan teh buduk pasantren disebut gitu tuh bah. Tak sanes, jantan cenah. Gimpa. Perlu Hongkong perlu. Oh, laras. Oke. Jadi sadaya badannya teh bercak-bercak seperti itu ya bahnya. Kata wis bercak-bercak namun kaosna teh jadi seperti berang. Atau kamana mohon gitu seperti itu. Kadang ada yang timbul bercak-bercak, ada yang seperti misalkan kuhileut besrat teh bah. Ya anu teu aya bentukan tetapi ateuna teh di mana meni alih-alihan. Nah, itu disebut juga flu Hongkong rekan-rekan sekalian. Flu Hongkong. Ya. Oke. Nah, itu lebih cenderungnya bah itu memakainya tuh Godogan GM 001. Karena di dalamnya itu sendiri kan ada yang namanya tangka secang, kemudian ada kumis kucing kan di dalam kalau misalkan di Godogan mah. Jadi khusus itu untuk bisa berperan sebagai antibiotik, antivirus dan mempercepat sirkulasi darah yang bermasalah. Kan sebetulnya flu itu sendiri, kenapa flu Hongkong itu sendiri kenapa sampai bisa menyebabkan gatal-gatal? Sebetulnya yang keganggunya itu paru-paru, bah. Karena kadar ACE, angiotensin converting enzimnya itu kurang berfungsi, maka si oksigen pembuluh darah itu menjadi kurang. Jika kadar amoniak yang ada di tubuhnya itu mendominasi, bah, kemudian kurang oksigen, maka si protein itu akan mendominasi. Nah, ketika protein mendominasi itu kepecah. Larinya itu adalah gatal-gatal yang berpindah-pindah. Atau kulit kering seperti kesrek, bah. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebetulnya flu Hongkong itu sendiri, makanya disebut flu Hongkong. Itu kan sebetulnya virus, bah, yang masuk melalui Yang masuk melalui saluran napas, ya. Kemudian masuk ke paru-paru, bersemayam di alveolus dan merusak komposisi yang namanya ACE. Kalau Omikron ataupun Corona itu kan membentuk satu buih, ya. Jadi kalau misalkan begitu virus Omikron ataupun virus Corona mah begitu nempel di alveolus, di rongga udara tersebut, itu akan secara otomatis si rongga udara tersebut merespon dengan cairan. Sehingga ada efek sesek kalau Corona. Nah, kalau flu Hongkong itu sendiri itu bukan respeknya itu bukan oleh cairan yang ada di paru-paru, bah. Tapi merusak komposisi ACE, angiotensin converting enzim, yang diproduksi liver ke paru-paru supaya si paru-paru itu bisa menyuplai oksigen ke otak. Begitu. Nah, karena kadar itunya dirusak, akhirnya protein di tubuh itu kurang terpecah. Jika protein kurang terpecah atau bilirubin kurang terpecah, maka akan ngefek kepada epidermis atau bagian luar dari kulit. Nah, mengeluarkan histamin namanya teh. Histamin itu sebetulnya reaksi otak untuk supaya si racun dari ACE itu tidak masuk ke otak, tetapi imbasnya ke kulit. Bah, gitu. Jadi gatalnya berpindah-pindah. Ada bekas, ada yang berbekas, ada juga yang tanpa bekas. Ada juga yang seperti misalkan kuhileut besrat, blak-bluk di mana mendi gitu. Nah, seperti itu. Tetapi pada intinya adalah ketika misalkan bisa dikombinasi, bah, untuk dari luarnya, dari dalamnya mungkin kita pakai teh BMT, tetapi untuk untuk mandinya memakai Godogan GM itu akan lebih baik, bah. Supaya ada kan salah satu nih dari Godogan GM 001 itu mengandung antihistamin. Kan tadi otak mengeluarkan histamin sehingga gatal-gatal. Nah, di Godogan GM 001 itu ada antihistamin supaya si histaminnya itu tidak berefek gatal. Nah, gitu, bah. Ya. Atur nuhun. Ya, pesan kami, Abah. Atur nuhun, Abah Idrus. Pertanyaan yang luar biasa nih dari Abah Idrus. Nah, ini ada di kolom chat ya, dari Asep Supriyadin. Ini dari Asep Supriyadin.
Alhamdulillah Bu, testimoni teh BMT dan C powder PJA kena bisa ular, kakinya sudah mau membusuk setelah minum teh BMT dan C powder baru 3 hari langsung kering, luar biasa. Teh BMT dan C powder, ini dari Kang Asep Supriyadin. Ini testimoni Bu, luar biasa untuk yang kena bisa ular. Dari Kang Asep ya, Kang Asep Supriyadin. Kang Asep, bisa bergabung Kang Asep? Luar biasa Asep. Kang Asep bisa bergabung. Nah, yang mungkin jadi pertanyaannya Bu, kenapa bisa seperti itu Bu? Oke, kenapa bisa menetralisir yang namanya bisa ular? Bisa ular itu sendiri sifatnya amoniak, Master. Sifatnya amoniak ya. Nah, sifat amoniak itu bisa ternetralisir oleh kadar kalium dan natrium. Jika kadar kalium, natrium, dan beta karoten itu menyatu, nah maka sifat amoniak itu akan menjadi netral. Seperti itu, Mas Roni. Oh, dan ini rekan-rekan ya, ini juga sebagai bahan tentunya ya untuk kita semua. Yang mungkin ada beberapa PJA nanti yang kena bisa ular. Iya. Ya. Oke, Bu. Nah, ini ada satu lagi, Bu, dari YouTube. Ada yang mengkonsumsi teh BMT, tapi efeknya kok lain gitu dalam satu keluarga. Iya. Jelas beda. Pada itu? Ya, kenapa berbeda? Jelas beda walaupun satu rumah, karena beda badan kan gitu ya. Karena beda badan, beda kebiasaan, beda pola pikir, pasti beda pola gitu kan semuanya. Nah makanya jangan aneh kalau misalkan gitu kan kita dalam satu rumah itu mengkonsumsi teh hijau BMT, tapi di rumah tersebut aya nu tunuh wae misalkan gitunya, aya anu ngesang wae kan gitu ya, aya anu misal gitu kan, anu cileuhan wae gitu. Nah berarti betapa bermasalahnya gitu kan, berarti gangguan di tubuh orang tersebut itu sudah bersemayam lebih dari 1 tahun, Mas Roni. Seperti hanya kita sedang melakukan proses perbaikan sistem dengan sistem akupoin anatomi. Kalau seseorang itu mempunyai gangguan kurang dari 1 tahun, kan itu biasanya ketika kita perbaiki sistemnya itu langsung enakan gitu, seperti itu. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun, satu gangguan bersemayam di dalam tubuh seseorang, maka itu akan terjadi reaksi koten. Reaksi penyesuaian tubuh dalam proses perbaikan. Contoh seperti gini, rekan-rekan sekalian. Ketika pada satu tertentu ada selokan tersebut itu menjadi keruh airnya. Ternyata ketika dilihat di ujung selokan tersebut itu ada yang namanya longsor. Nah, ketika diperbaiki longsornya kan gitu ya, maka si air tersebut bukannya lebih jernih, tetapi lebih keruh gitu loh. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, tapi kalau sudah diperbaiki longsornya, maka tidak lama kemudian itu akan terjadi jernih kembali. Begitu dengan tubuh. Jadi ketika kalau tubuh itu sudah lama, misalkan, berarti kan sudah terjadi erosi ya, terjadi longsor. Nah, kalau sudah terjadi longsor, penyumbatan atau pengerasan pembuluh darah, ketika diperbaiki oleh herbal ataupun teknik-teknik terapi, maka akan terjadi reaksi koten, yaitu reaksi penyesuaian. Seperti hanya tadi air selokan yang keruh karena erosi longsor, seperti itu. Oke, satu lagi perumpamaannya, biar kita bisa lebih ngobrol ke PJL itu enak. Jadi kalau misalkan seluruh nyeri badan teh gitu kan, misal ada satu gangguan, jalan hese dan lain sebagainya. Ketika diperbaiki itu ada reaksi misalkan menggigil, panas dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu seperti halnya jalan macet, rekan-rekan sekalian. Ketika jalan macet, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh kita adalah memperbesar jalan tersebut atau membuat flyover supaya tidak macet. Tapi ketika kita sedang memperbaiki jalan tersebut, nah bagi macet. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya kan kita lagi memperbaiki jalan itu supaya tujuan awalnya memperbaiki jalan itu supaya jalan tidak macet. Tapi dalam proses perbaikan justru jalan lebih macet. Apa yang harus dilakukan? Percepat proses perbaikan jalannya. Percepat berarti proses yang harusnya seminggu sekali baru 3 hari perbaiki lagi. Suplemen yang harusnya 2 kali sehari jadi 3 kali sehari.
itu akan jauh lebih cepat proses pemulihannya. Seperti itu rekan-rekan sekalian, perumpamaan ketika kita sedang memperbaiki struktur dari PJL kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Buya. Oke. Gimana Bu? Oke, sip, Master. Terima kasih Bu.